Dari Condet, aliran Sungai Ciliwung mengantar saya ke Pangkalan Bambu Manggarai. Di akhir tahun 70-an, Sungai Ciliwung dipakai sebagai jalur angkutan untuk mengantar bambu dari Cibinong hingga ke Jakarta. Dari Condet, aliran Sungai Ciliwung mengantar saya ke Pangkalan Bambu Manggarai. Di akhir tahun 70-an, Sungai Ciliwung dipakai sebagai jalur angkutan untuk mengantar bambu dari Cibinong hingga ke Jakarta. Namun sekarang para pemesan bambu lebih memilih transportasi darat karena lebih cepat dibanding jalur sungai yang memakan waktu 1-2 hari. Nah, dulu di Pangkalan Bambu Manggarai ini lebar sungainya itu mencapai 30 meter, tapi karena sering banjir dan banyaknya lumpur dan sampah yang mengendap, akhirnya sungai ini mengalami penyempitan sampai 10 meter. Tuh. Sungai Ciliwung pun membelah Jakarta. Alirannya terbelah menuju Ancol dan Teluk Jakarta. Kali ini kita telusuri yang arah ke Teluk Jakarta. Tidak berbeda dengan di hulu, masyarakat yang berada di hilir bantaran sungai juga ikut memanfaatkan air Sungai Ciliwung untuk kehidupan sehari-hari. Ketika memasuki hilir, sampah di mana-mana, terkesan jorok. Mogok lagi. Sudah hampir 10 kali lebih nih mogok botnya gara-gara sampah. Tas dibalik-balik. Ntar 5 meter lagi mogok lagi karena banyak sampah. Kian ke hilir, air Sungai Ciliwung pun berubah warna menjadi hitam pekat, berbusa dan berbau. Namun masyarakat tak peduli, mereka tetap mengkonsumsi sungai yang sudah sangat tidak layak tersebut. Tidak hanya di darat, di sungai pun ada pemulung sampah. Sama-sama seperti ini kan ya? Jadi pemulung di Sungai Telogong ini, di jembatan Telogong ini, mereka mengambil sampah-sampah kayak gini nih, plastik. Mereka jual per kilo 1.500. Nah, coba keberadaan mereka ini dimanfaatkan untuk membersihkan sungai yang ada di sini. Itu lebih bagus. Kan? Kasih kan? Iya. Lihat ya kapal yang menurut sampah ini. Seakan pekerjaannya sia-sia. Seharusnya kalau mereka mengambil sampah yang ada di bawah sungai ini, sebaiknya dipindahkan ke pinggir untuk diangkut ke tempat lain, tapi justru mereka memindahkan kembali lagi ke dasar sungai. Sia-sia aja kan? Nih, biar lo pada tahu semuanya, warga Jakarta menghasilkan sedikitnya 25.000 meter kubik sampah setiap harinya. Dan sebagian besar sampah dibuang ke Sungai Ciliwung. Tragisnya lagi, sampah yang dibuang adalah sampah plastik yang sulit didaur ulang. Dan asal lo tahu, plastik yang terbuang di sungai akan meninggalkan zat beracun yang meresap ke dalam air tanah. Belum lagi limbah-limbah dari industri dan perumahan. Setiap tahun pemerintah menganggarkan 23 miliar untuk mengatasi sampah. Tapi hasilnya, mau jadi apa nih Jakarta? Mau Jakarta disebut sebagai kota dengan sungai terjorok atau penghasil sampah terbesar sedunia? Nah, di daerah Muara Angke ini, kalau di sebelah kiri adalah hutan mangrove, kalau di sebelah kanan ini terlihat perkampungan kumuh dan di sebelah saya adalah perumahan penduduk. Kontras banget ya. Dan sekitarnya juga banyak sampah. Melintasi Sungai Ciliwung di bagian hilir sungguh tidak menyenangkan. Sungai Ciliwung di bagian hilir, tepatnya di Muara Angke, benar-benar penuh dengan antrian sampah yang menumpuk dan airnya yang sangat bau. Padahal, ketika melihat proses pengolahan kerang di Muara Angke, air sungai yang sudah tercemar pun dipakai untuk merebus kerang. Ironis ya. Soalnya tempat pengolahan kerang di Muara Angke termasuk yang paling besar dan memasok kerang-kerang ke rumah makan di daerah sekitar.
Nah, dulunya tempat ini adalah rawa karena banyaknya pengolahan kerang di sini, kerang hijau atau kerang bulu di daerah Muarangke. Akibatnya sisa-sisa dari kerang yaitu cangkang ini membentuk suatu daratan sendiri. Itu bisa disebut pulau kerang. Tuh banyak banget kerang. Begitu banyaknya masyarakat di bantaran hilir Sungai Ciliwung yang memanfaatkan air yang sebenarnya sudah tidak layak untuk keperluan sehari-hari, membuat pikiran penasaran. Saya pun ingin memastikan kualitas air di hilir Sungai Ciliwung, tepatnya di Muara Angke, Jakarta. Salah satu parameter untuk mengukur kualitas air itu baik atau tidak, salah satunya dengan dissolve oksigen ini. Nah, sekarang kita ingin tahu hasilnya air yang berada di hilir Muara Angke ini seperti apa, layak atau tidak. Kang, gimana nih Kang? Ini kandungan oksigennya 0,01 sampai 0,02 mg per liter. Itu nggak bagus? Tidak bagus, minimal nilainya 3. Ya. Nah, kalau di Sungai Ciliwung dari Jakarta ini batasannya yang di bawah normal itu mulai dari mana sampai mana nih Kang? Lepas dari Manggarai. Manggarai sampai Manggarai sampai ke sini. Itu kualitas sudah nggak baik? Kualitasnya sudah tidak baik. Kualitas Sungai Ciliwung sudah tidak layak untuk dikonsumsi, apalagi diminum kayak mandi lah, bahaya kan? Bahaya. Bakterinya apa aja? Bakteri yang paling jelas sih E. coli. Karena banyak orang buang air besar. Tuh, mau minum nggak air Sungai Ciliwung dari Manggarai sampai sini, Muarangke? Udah pernah nyoba?